Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu sayang kepada setiap hambanya, mendidik jiwanya, memberikan nafkah untuk fisiknya, memberikan makan dan minum serta udara segar agar terjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik. Allah yang maha mendengar dari setiap rintihan, keluhan, curhatan setiap hambanya. Allah yang selalu mentarbiyah setiap kita agar kita senantiasa selalu dekat dengannya, agar kita selalu ingat dengannya, dan agar selalu kita untuk bisa mempersembahkan kualitas pengabdian terbaik hanya untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita sebuah pemandangan-pemandangan di tengah kehidupan kita untuk mengokohkan keyakinan kita. Karenanya apa yang sudah Allah berikan kepada kita dari setiap yang kita lihat adalah bukti bahwa Allah sayang kepada kita. Salawat dan salam hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia, yang perkataannya menjadi panduan hidup bagi siapapun. Dan kita ingin betul-betul menjadi orang-orang yang mengikuti setiap langkah beliau. Karena kita ingin nanti bersama beliau, ya, di sisi beliau di Al-Firdausul A'la, di surga yang tertinggi tempatnya, di tengah-tengah surga-surga yang lain, sekaligus tempat di mana ahli surga menikmati segala kenikmatan-kenikmatan abadi di surga nanti, yang puncaknya adalah bertemu dengan Rabb-nya. Manusia mulia yang kita tahu dari langsung Allah yang menyampaikan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Karena itulah kemudian kita mencoba untuk terus bisa memahami sirah perjalanan beliau, perjalanan para sahabat-sahabat mulia yang beliau didik, dan mereka-mereka itulah laksana bintang yang menerangi. Dan ketika kita mampu untuk mengambil model salah satu dari mereka, menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Pertama yang saya hormati pengurus Fahima, ya, di komunitas muslimah di Jepang. Ini luar biasa, sebuah kehormatan bagi saya bisa bersama untuk sharing, untuk belajar, karena saya juga masih harus banyak belajar untuk bisa memanfaatkan situasi sesulit apapun agar berbuah kebaikan, agar berbuah pahala. Karena itulah kemudian saudara-saudaraku muslimah Fahima yang saya muliakan, yang saya banggakan, salam kenal. Mbak Sarah tadi mengenalkan diri saya, dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan berdiskusi tentang menyambut bulan suci Ramadan, di mana bulan yang Allah
turunkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Ada apa di balik puasa sebulan penuh? Apakah itu kategori waktu yang lama atau yang sebentar, atau seperti apa kita memandangnya? Apalagi kita berada di satu kondisi ya, di mana mungkin Ramadan kali ini, kalau dari lihat kondisi di mana kita berada, itu kondisi yang kita tidak mengatakan ini kondisi buruk, karena setiap takdir dari Allah itu pasti ada kebaikannya. Tapi kita sedang diuji dengan satu makhluk kecil yang namanya virus. Ya. Di mana kita mencoba untuk merenungi, kita mencoba untuk mentadaburi apa di balik kondisi yang seperti ini. Ya. Al-waba wal bala jundun min junudillah. Yasrifuhu ila ma yasha. Bahwa sesungguhnya virus itu adalah makhluk Allah yang Allah kehendaki akan Allah gerakan kemana saja. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sungguh ketika Allah menggerakkan satu makhluknya, satu pun tidak ada yang sanggup untuk bisa menghalanginya. Begitulah kita mencoba untuk memahami dalam konteks keimanan kita. Karenanya ya, apa yang terjadi sekarang adalah sebuah renungan bersama bahwa Allah sedang menguji iman kita agar kita senantiasa berada dalam agamanya, dalam hidayahnya, untuk terus bisa membersamai syariatnya. Karena itulah jamaah ya, akhwat di Fahima, kita renungi ini sebagai sebuah bagian dari cara Allah mendidik kita. Cara Allah mendidik kita, dengan begitu kita menjadi paham. Ini namanya sama Fahima ini ya, Fahima, walaupun Fahima itu Mbak Sarah apa? Fahima kepanjangannya apa ya? Nah, tapi Fahima itu adalah dari bahasa Arab yang artinya memahami apa yang Allah inginkan. Karena hakikatnya agama ini ya turun ke bumi untuk manusia agar manusia memahami apa maunya Allah. Ya, kita hidup, kita makan, kita minum sesuai dengan maunya Allah. Minumnya untuk apa, makannya untuk apa, bekerja untuk apa. Karena itulah kemudian di mukadimah nanti saya mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi hidup kita dan kaitannya juga dengan Ramadan. Tarhib Ramadan ini tarhib yang kira-kira kalau kita ingat yang keberapa, gitu ya. Dulu kita masa anak-anak ya di SD, katakanlah SD yang sudah mulai ingat tentang apa yang kita lakukan pada saat itu, SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Kalau datang Ramadan begitu senang gitu ya. Nah, dari masa itu sampai masa sekarang kita kira-kira sudah berapa lama ya memasuki bulan suci Ramadan atau melalui bulan suci Ramadan? Kalau saya sekarang umur 47 tahun. Berarti kalau SD saya umur katakanlah ya 10 tahun, berarti sudah 37 kali Ramadan gitu. Sudah panjang bersama Ramadan. Cuma di balik itu kira-kira kita ingin selalu mendapatkan hikmah-hikmah di setiap tahun Ramadan. Nah, orang sering mengatakan begini ya, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan gitu. Kata-kata ahlan itu, jamaah yang dirahmati Allah, itu dari kata ahlun. Ahlun itu artinya keluarga. Ini ahlan wa sahlan itu sebetulnya doa gitu ya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan itu artinya doa. Gimana ya? Kalau ada Mbak Sarah atau teman-teman muslimah dari Jepang yang
silaturahim ke Bekasi, saya di Bekasi ya, di Thorik bin Ziyad, di pesantren Thorik bin Ziyad gitu ya. Mungkin ada yang dari daerah Bekasi atau Jakarta, nggak terlalu jauh dari Jakarta. Saya katakan ketika datang ke pesantren Thorik bin Ziyad, saya bilang begini, Pak Sarah, ahlan wa sahlan. Gitu ya. Ahlan wa sahlan, artinya apa? Ahlan itu kami senang kedatangan tamu ya dari Fahima Jepang ya. Kemudian saya katakan ahlan, Anda adalah bagian dari keluarga kami gitu maksudnya. Ahlan itu artinya gitu ya. Betul-betul kita terhubung ya, bukan saja fisik bertatap muka, tapi juga jiwa dan hati gitu ya. Iya, iya. Kita ini hati kira-kira begitulah mungkin ya. Ahlan gitu ya. Jadi menjadi bagian dari kami, dari keluarga kami. Yang kedua sahlan. Nah sahlan ini jamaah yang dirahmati Allah, akhwat dan ibu-ibu di Fahima, adalah kata bahasa Arab yang artinya mudah atau kemudahan. Maksudnya apa? Maksudnya doa. Ya, tadi saya ilustrasikan tamu dari Fahima ke Thorik bin Ziyad Boarding School di Cikarang, Bekasi. Kemudian saya katakan, ahlan keluarga besar dari Fahima, Anda juga adalah keluarga kami. Wasahlan. Ini artinya doa apa? Sahlan itu mudah. Maksudnya apa? Semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Gitu ya. Nah, jadi ahlan wasahlan itu artinya adalah sebuah sikap kita untuk welcome, bukan hanya bahasa lisan, tapi juga terinternalisasi dalam jiwa. Kita memahaminya sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh, pikirian, jasadian, waruhian gitu ya. Ya, pikiran, kemudian fisik dan juga jiwa. Nah, Ramadan kita ingin seperti itu gitu ya. Ya, kita ingin benar-benar menjadi orang yang menyatu dengan Ramadan. Harapannya nanti urusan kita dimudahkan, segala apa yang menjadi keinginan-keinginan kita ya, terkait dengan visi akhirat kita, terkait dengan harapan-harapan nanti dan doa kita, Allah kabul, Allah ijabah. Maka coba kita sama-sama menginternalisasi makna ahlan wa sahlan. Wa marhaban, nah marhaban ini artinya adalah rohiba ya. Rohiba itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya lapangan yang luas gitu ya. Lapangan yang luas. Kita buka hati kita seluas-luasnya sehingga betul-betul Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kita dan seterusnya. Itu ya mukadimahnya ya. Mohon maaf kalau mukadimahnya ya agak sedikit panjang ya. Mukadimah kubro namanya ya. Nah, ya ini tadi saya sudah sama Mbak Sarah sudah disampaikan ya apa yang menjadi biodata saya. Saya lahir di Bekasi dan aktivitas juga di Bekasi ya. Kemudian anak saya sudah 5, alhamdulillah. Yang pertama ya masuk masa kuliah ini ya di Turki, di Istanbul. Yang kedua SMA di pesantren. Yang pertama dan yang kedua sama-sama di pesantren. Akhwat semua, cewek-cewek semua. Yang pertama, kedua cewek. Dari lulus SD langsung pesantren, SMP-nya, SMA-nya pesantren juga. Yang kedua juga demikian. Yang ketiga ini agak jauh ya jaraknya, itu baru kelas 5 SD. Yang keempat ya baru TK. Dan yang kelima itu baru umur 3 tahun. Itu ya aktivitas saya di Thorik bin Ziyad Boarding School, kemudian pengurus JSIT Indonesia, kemudian diamanahkan untuk megang Korps Mubalik Cikarang, masuk salah satu pengurus dari Ikatan Dai Indonesia, Kabupaten Bekasi, kemudian pembina Forum Komunikasi Masjid dan Musola Kabupaten Bekasi,
Dan saya juga ya digabung dalam inisiatif zakat ya bersama teman-teman Dr. Agus Setiawan dan yang lain-lainnya. Oke, itu mungkin sekedar untuk kita lebih saling menguatkan, saling bisa nanti mengingatkan, saling berkomunikasi, karena sesungguhnya hablum minanas itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan kita bisa berkomunikasi, kapan kita bisa berbagi apa yang kita bisa miliki, disitulah kemudian kita bisa melakukannya. Kemudian ini kontak person saya, yang WA, kemudian ada Mentari, ada yang Simpati. Email saya, nama saya ya, adiamin@gmail. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya ingin kita mencoba untuk renungi ayat sebentar untuk memasuki tema khusus tentang tarhib Ramadan, fikih puasa di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, kita tahu bahwa surat Al-Baqarah itu di dalamnya ada ayat puasa atau ada ayat tentang saum Ramadan, yaitu di ayat 183. Ya, 183, 184, 185, terus ada penjelasannya. Namun saya mengambil satu ayat di dalam surat yang sama, tepatnya di ayat yang ke-21. Ya. Ya, ibu-ibu, akhwat semua mungkin nanti silakan sambil dibuka ayat dari surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Itu ayat yang nggak terlalu panjang ayatnya, tapi menggambarkan tentang 3 hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Ya, ada visi, ada misi, kemudian ada visi itu tujuan gitu ya. Nanti ada wasilahnya dan ada pegangannya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini ya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini saya kutip kenapa? Karena korelasinya dengan ayat puasa itu sangat kuat sekali ya, kuat sekalian. Adanya di mana? Adanya pada penghujung ayat. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat puasa ya, ayat yang ke-183 itu ayat yang berbicara secara khusus akhirnya mengatakan la'allakum tattaqun gitu ya. Dan di ayat ini juga sama, ternyata la'allakum tattaqun gitu ya. Ada apa di balik kesamaan ayat itu? Sementara dua kesamaan yang ada di penghujung ayat ini tidak terdapat di ayat-ayat yang lain. Kalau ayat yang lain itu ada la'allakum tuflihun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada kesamaan ayat-ayat ini tentang la'allakum tattaqun gitu ya. Saya mencoba untuk merenungi dan kita ingin bersama-sama. Jadi akhwat muslimah di Fahima Jepang, kita mencoba untuk memahami ayat, bukan harus menjadi ahli tafsir gitu ya. Artinya kalau tafsir itu dia memang ada spesialisasi ilmunya, nanti paham tentang sejarah, kemudian tentang sebab-sebab turunnya ayat dan seterusnya. Tapi kalau tadabbur atau kita lebih kepada mengambil renungan-renungan dari inti ayat itu, kita tahu terjemahan ayatnya, kemudian kita korelasikan dengan realita kehidupan, itu nggak ada masalah gitu, boleh-boleh aja gitu ya. Ya, contoh misalkan begini, contoh. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a gitu ya. Itu ada dalam surat apa ya? Al-Ma'arij kalau nggak salah ya. Manusia tercipta dalam kondisi keluh kesah gitu ya. Nah, kemudian kita renungi, di antara keluh kesah manusia adalah misalkan gitu ya, ketika dia belum nikah, keresahannya kapan saya menikah gitu ya. Itu boleh renungan-renungan itu tidak ada masalah gitu. Yang penting kita tidak menyalahi aturan-aturan tafsir ataupun kaidah-kaidah tafsir ya. Idza masahu syarru jazua, kalau dia ditimpa satu ujian, dia akan bersedih gitu ya. Itu adalah realita kehidupan manusia. Apa ujiannya? Salah satunya misalkan apa enggak maksudnya?
ketika belum menikah dia ingin bagaimana bisa mendapatkan pasangan hidup ya yang betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah agama ya, kemudian kita ingin membangun rumah tangga, ingin punya keturunan. Nah, setelah menikah, keluh kesah tentang mencari pasangan sudah selesai. Berikutnya adalah tentang masuk masa dari setelah menikah ke berikutnya. Ternyata diuji lagi oleh Allah, misalkan setahun belum punya anak, 2 tahun belum punya anak, 3 tahun, 4 tahun, Allah alam. Mungkin Allah uji. Di situ pun ada satu kondisi kejiwaan, ya Allah, aku ingin punya anak apa. Nah, itulah kondisi manusia. Itu namanya renungan ayat. Nah, kembali ke sini, ya. Kita mencoba untuk memahami kata-kata la'allakum tattaqun dalam konteks ini, ya, dengan hubungannya nanti la'allakum tattaqun dalam konteks ayat puasa di 183 Al-Baqarah. Saya mencoba sedikit begini ya. Visi hidup manusia adalah menjadi muttaqin. Kita terlepas dari perdebatan soal apa sih tujuan yang sesungguhnya dari hidup manusia dan seterusnya. Saya mencoba untuk bersama-sama. Kata-kata la'allakum tattaqun, ya, ini sahabat muslimah semua, adalah menggambarkan tentang target yang ingin dicapai dari sebuah proses, gitu ya. Ya, dari sebuah prosesnya. Maka visi itu adalah sesuatu yang kita inginkan nantinya seperti apa gitu. Maka kata-kata la'allakum tattaqun kalau saya bahasakan lebih dalam konteks cita-cita kita, maka itu adalah visi kita untuk menjadi muttaqin. Ustaz, kan kalau orang itu cita-citanya visinya ingin masuk surga, ya pasti itu. Dan tidak berbenturan dengan apa yang menjadi gambaran di sini. Orang masuk surga itu syaratnya harus muttaqin gitu ya. Orang masuk surga itu syaratnya dia harus takwa gitu. Nah, ini makanya visi itu sesuatu yang ingin dicapai. Apa bedanya dengan misi? Misi itu adalah cara untuk mencapainya gitu ya. Maka misinya adalah masih di ayat yang satu nih ya. Ya ayyuhan nasu ubudu. Nah, ini misinya adalah ibadah gitu ya. Ibadah itu artinya segala yang dilakukan oleh manusia ya. Walaupun mungkin dalam lintasan pikiran yang bernama niat misalkan gitu ya. Tapi yang dilakukan atau yang diniatkan selama itu dalam koridor syariat ya, yang bertujuan untuk tetap karena Allah Ta'ala, maka itulah yang disebut dengan ruang ibadah. Maka coba kita sama-sama melihat perjalanan kita dalam 24 jam. Dalam 24 jam ketika kita bangun, sampai kemudian kita tertidur dan bangun lagi, aktivitas kita adanya di mana? Kalau sekarang Jepang masih lockdown ya. Ini memang kondisinya. Berarti aktivitas kita mayoritas di rumah. Bukan kemudian kita malah berpikir, berarti kesempatan ibadah saya kurang. Oh enggak, gitu. Kenapa? Karena ibadah itu adalah sebuah amalan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang itu artinya tempat kita bergerak, waktu itu durasi kita bergerak. Maka sekali-kali kita tidak pernah berpikir karena saya di rumah, jadi pahala saya sedikit. Enggak gitu ya. Jadi saya coba nanti di sana ada bahasa al-jaza min jinsil amal gitu ya. Jadi yang kita lakukan ini, ya saudara-saudaraku muslimah di Fahima, adalah bagaimana kesempatan yang Allah berikan kita untuk bisa mencapai tujuan kita, yaitu muttaqin, maka ruangnya oleh Allah dibuka selebar-lebarnya. Ya, mulai dari bangun tidur kita sudah membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini adalah doa yang berpahala, menghadirkan kebaikan sekaligus meluruskan visi hidup kita, gitu ya. Meluruskan. Alhamdulillahilladzi ahyana, Allah yang menghidupkanku. Berarti
selalu langsung tersambung kita dengan Allah, gitu ya. Maka ibadah ini adalah aktivitas kita semuanya tanpa terkecuali. Ya, semoga nanti ya Ramadan datang, COVID-19 hilang, semoga begitu ya. Nanti sudah tidak ada lagi COVID-19 ini dan aktivitas normal kita di kantor, di mana macam-macam. Nah, makna ini jangan sampai hilang gitu. Sampai-sampai ketika kita bicara tentang aktivitas pun sama, nuansanya adalah nuansa ibadah. Ya, nuansa ibadah. Jangan sampai kosong pikiran kita atau kita melayang-layang gitu ya, sedang nggak ada yang dipikirkan dari sesuatu yang baik, itu jangan sampai. Nah, ketiga, ayat yang lanjutan. Ayat yang lanjutannya yaitu dari alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Ini ayat yang ke-22 ya, sahabat muslimah. Ayat yang ke-22 dari surat Al-Baqarah yang artinya dialah Allah yang menciptakan bumi dengan hamparan yang luas. Saya mencoba untuk merenungi ayat ini, hubungannya ayat yang 21 dengan 22 apa? Yang kedua-dua adalah bahwa bumi menjadi sarana kita untuk melakukan aktivitas ibadah. Nah, gitu ya. Jadi coba kita bersama. Ternyata bumi yang Allah ciptakan ini adalah sarana kita untuk beribadah. Boleh kita tadabburi akhirnya, oh berarti bumi ini harus kita jaga. Iya. Kalau orang menjaga kelestarian alam, itu artinya dia sedang berada dalam koridor ibadah, gitu. Karena ini adalah wasilah ya yang Allah sediakan. Kalau bahasa lebih ini lagi barangkali, alam ini adalah fasilitas buat kebaikan manusia. Apakah manusia akan merusaknya? Wallahu alam ya, kembali kepada nanti ya diskusi panjang lah. Katanya sekarang Jakarta ya dengan kondisi yang sangat lenggang seperti itu, gitu ya, polusinya hampir tidak ada gitu ya. Dari Jakarta, Gunung Salak di Bogor terlihat katanya. Jadi begitu cerah itu udara dengan kondisi seperti ini gitu ya. Ini menggambarkan tentang hikmah di balik setiap peristiwa. Artinya bumi ini sudah terlalu banyak dipenuhi oleh berbagai hal yang bisa jadi ulah tangan-tangan manusia yang tidak proporsional dalam mengisi bumi ini. Nah, mestinya alam ini kita jadikan sebagai sarana kita untuk ibadah, maka kita jaga, kita rawat. Oke, yang kedua. Ayat yang kedua. Yang ketiga, ayat 23 ya. Ketika ayat 22 mengatakan bahwa alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Ayat yang ke-23 secara khusus jamaah itu berbicara tentang bagaimana Allah memberikan panduan kehidupan bagi setiap hambanya setelah memberikan sarana kehidupannya, yaitu bumi. Maka saya bahasakan di sini Al-Quran sebagai, mohon maaf ya kalau guidance ini salah tulisannya, yang saya maksud adalah Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Jadi Allah berikan kita nih ya kehidupan. Ya, akal kita dihidupkan oleh Allah, hati kita dihidupkan oleh Allah, kemudian bumi dijadikan sebagai hamparan kita untuk hidup, beraktivitas, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan yang kebutuhan sosial dan yang lainnya. Tapi untuk menjaga yang di atas tadi, maka perlu guidance, perlu pedoman, perlu pegangan, perlu kurikulum. Nah, kurikulumnya itu adalah seperti yang Allah sudah turunkan langsung ya, yaitu namanya Al-Quran. Ya, bukan seperti Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah itu betul-betul menjadi petunjuk kompas
arah yang harus kita ikuti begini loh. Kalau bahasa lebih sederhananya itu, kalau kita hidup maunya Allah, apa maunya Allah? Maunya Allah itu ada yang ada di Al-Quran gitu. Udah clear gitu ya. Itu lebih ringkas, lebih simpel gitu ya. Apa sih maunya Allah? Maunya, loh kita nggak tahu dong. Ya berarti kesimpulannya kita suruh berusaha memahami Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah guidance-nya gitu ya. Jadi kita tadi paham apa yang menjadi visi kita, kemudian ibadah adalah cara kita untuk meraih visi kita, kemudian bumi yang ada, hamparan yang luas, aktivitas atau beribadah. Maka kemudian di situ kita berinteraksi dengan sekian banyak yang tentunya dalam hal ini di Jepang seperti apa budayanya, seperti apa kondisi negerinya dan seterusnya. Ini sahabat muslimah ya tentu jauh lebih tahu dalam kondisi seperti ini, interaksi dengan hubungan antara satu dengan yang lain. Ada namanya hubungan keislaman gitu ya. Hubungan keislaman itu hubungan tentang seakidah. Ada yang kedua hubungan kenegaraan gitu ya, atau hubungan sesama kita warga Indonesia. Nanti yang ketiga namanya ada hubungan kemanusiaan gitu ya. Jadi ada hubungan secara khusus hubungan keislaman gitu ya. Yang sebelumnya ada lagi hubungan keluarga nasab gitu ya. Kita dengan keturunan besar atau garis besar garis keturunan kita. Yang kedua hubungan tentang keyakinan atau keagamaan. Yang ketiga hubungan nasionalis gitu ya, tentang kenegaraan sesama bangsa, hubungan kebangsaan gitu ya. Hubungan kebangsaan dan yang terakhir hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan itu dengan manusia yang manapun tanpa melihat agama, kita punya kewajiban untuk membangun hubungan itu. Setelah hubungan kemanusiaan ada nanti hubungan alam. Hubungan alam itu maksudnya adalah hubungan kita sebagai manusia dengan makhluk Allah yang lain. Tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, dan seterusnya. Disitulah kemudian Islam menjelaskan begitu rinci, begitu detail, sampai-sampai ada hadis mengatakan, fa'ahsinu zabha. Kalau engkau menyembelih hewan ya seperti ayam, sapi, kambing, maka lakukanlah dengan penyembelihan yang terbaik ya. Yang terbaik di antara salah satunya ketika menyembelih tidak menghadirkan rasa sakit ya bagi hewan tersebut atau bagi ayam, kambing ataupun sapi tersebut. Gimana caranya? Ada itu ya dunianya ya. Kita tidak bicara dari seperti itu, tapi yang jelas memang di antaranya adalah seperti itu. Ini ya. Nah, jamaah yang terhormati Allah, mohon maaf nanti Mbak Sarah diingatkan waktunya ya, biar nanti kalau waktunya terlalu ini, kalau sudah waktunya habis, Mbak Sarah di unmute aja, nanti bisa diingatkan saya. Menyiapkan diri menyambut bulan suci. Nah, pertama adalah husnul niyah. Saya mencoba untuk masuk di poin ini dua ya. Apa yang diinginkan oleh syariat kita dalam hal ini adalah yang paling mendasar itu adalah niatnya dulu. Ya, niat itu adalah satu kondisi yang ada dalam diri kita ya, yang menggambarkan tentang bagaimana kita memotivasi diri kita untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita berikutnya. Makanya niat. Dan bab niat ini masuk di seluruh amalan-amalan ibadah kita. Harusnya begitu. Jadi kalau katanya kalau kita sholat nggak niat nggak sah gitu ya. Iyalah nggak niat nggak sah. Karena apa? Karena mau kita sholatnya mau ngapain gitu ya. Gitu ya. Kalau kita hanya sekedar nggak enak atau apa ya nggak dapat pahala kita. Ya, nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Makanya kita niatkan benar-benar husun. Husun itu artinya hasan, kebaikan. Jadi niatnya niat benar-benar ya Allah, aku ingin benar-benar memaksimalkan selama sebulan penuh Ramadan ini dengan amalan-amalan ini. Dan niat itu nanti di dalamnya ada unsur doanya. Maka ketika kita berniat, kita meminta sama Allah, aku berniat seperti ini, Allah berikan aku kekuatan untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginanku untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini, gitu ya.
Nah, dimulai dengan apa? At-taubah as-shadiqah. At-taubah as-shadiqah itu artinya kita mengembalikan dulu kepada diri kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan secara maksimal, ya bersihkan dulu hal-hal yang terkait dengan kondisi kita. Istighfar, minta ampun sama Allah ya, untuk membersihkan hati kita. Yang kedua, al-azimah al-qawiyah. Ya, kita betul-betul ada semacam tekad yang kuat menyiapkan segalanya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ada sebuah ilustrasi kira-kira ya kalau niat antara al-azimah al-qawiyah ini. Kalau kita ilustrasikan, misalkan kita mau cari sekolah buat anak gitu. Niatnya apa? Supaya anak kita pendidikan agamanya bagus. Maka setelah itu muncul ide-ide besar kita. Pertanyaannya kira-kira di mana sekolahnya? Gitu ya. Maka kemudian kita akan mencari informasi selengkap-lengkapnya. Nah, kemudian setelah itu kita juga tekad kita gimana supaya anak kita bisa sekolah di situ. Maka menyiapkan. Nah, ini sekolah bagus, agamanya kuat, akademiknya juga bagus, kemudian sainsnya juga nggak ketinggalan gitu ya. Tapi masuknya susah nah gitu. Maka gimana cara kamu menyiapkannya? Nah, itu ada terjadi komunikasi. Ini ilustrasi tentang niat. Ketika kita punya niat untuk sesuatu, maka kita akan menyiapkan sesuatu itu dengan maksimal. Ini yang pertama. Yang kedua adalah husnuzad. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan tentang fikih puasa ya di tengah Covid, dalam situasi yang memang banyak hal yang di satu sisi mungkin ada kesulitan, tapi di sisi lain Allah berikan kemudahan. Husnuzad atau kita memiliki perbekalan yang cukup. Ya, perbekalan untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam kondisi prima. Ini itu yang menjadi harapan. Jadi kalau kita bilang ideal, ya kalau keinginan ideal. Jadi nanti kalau dalam kondisi kita melaksanakan ada beberapa hal yang kurang, ya itulah kemudian kita jangan sekarang kita bilang, nanti saya punya kekurangan, jangan itu. Nah, sekarang itu kita maksimalkan dulu yang kita bisa lakukan. Setelah kemudian kita ingin 10, dapatnya 9,5 atau 9, itu yang disebut dengan hasil yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi pertama adalah husnul zadul ilmi. Ini sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ya, Fahima di Jepang, adalah bagaimana setiap kita berusaha untuk berada dalam universitas Ramadan gitu ya. Ya. Lembaga yang memberikan banyak pengetahuan untuk kita. Jadi ilmunya ini memang mutlak ya. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu diterima oleh Allah, yang pertama benar, yang kedua ikhlas gitu ya. Ada orang ilustrasi sederhana saja. Saya mau ibadah ikhlas banget gitu ya. Apa ibadah saya? Saya mau puasa 2 bulan berturut-turut dengan tidak makan kecuali nasi putih, air putih gitu ya. Gitu ya. 2 bulan berturut-turut. Bahkan malam habis maghrib puasa lagi sampai subuh gitu ya. Nanti subuh, sahur atau buka sekalian, nanti setelah itu lanjut lagi. Niatnya dia ikhlas karena Allah gitu. Untuk ibadah. Tapi tidak berdasarkan ilmu gitu. Pertanyaannya, apakah ibadah ini diterima oleh Allah? Ya kalau tidak sesuai dengan aturan mainnya, ilmu itu aturan mainnya ya nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Dia harus sesuai dengan aturan yang sudah digambarkan oleh Rasulullah dalam hal ini terkait dengan fikihnya gitu ya, BCD dan seterusnya. Nanti kemudian berkembang fikih itu dalam perjalanannya, kondisinya seperti apa. Ambil satu contoh yang sederhana. Sahabat muslimah, ketika kita dulu berbicara tentang sholat, ada syarat, ada rukun.
rukun gitu ya. Syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang wajib, tapi adanya di luar apa namanya pekerjaan tersebut. Contohnya apa? Sholat. Syaratnya sahnya wudhu gitu ya. Syaratnya adalah wudhu. Nah, nanti ada rukun. Rukun itu dia masuk dalam wilayah di mana melakukan sesuatu yang nggak boleh ditinggal. Kalau syarat itu sah, sholat adalah wudhu. Kalau rukun itu di dalamnya sudah ada takbiratul ihram, beruku, kemudian dan seterusnya. Nah, saya ambil contoh sederhana terkait dengan masalah kondisi sekarang. Kita dikasih ilmu oleh Allah banyak dari kondisi sekarang ini. Dulu berpikir kalau sholat nggak ada air maka tayamum gitu ya. Nah, tayamum itu sesuatu yang memang menjadi solusi keluasan fikih dalam konteks kita melakukan ibadah. Ketika kita tidak mendapatkan air atau dilarang menggunakan air, gitu ya, maka kita dianjurkan untuk tayamum solusinya. Lebih ringan, gitu ya, lebih ringan. Kenapa? Karena kondisinya kita tidak bisa menggunakan air dalam kondisi kita sedang berat, gitu ya, sedang terlarang untuk menggunakan air. Tapi ternyata sekarang, ya, kalau kita melihat dari ijtihad fikih, ada orang yang sholat tidak menggunakan air dan juga tidak menggunakan debu atau tayamum. Jadi tidak wudhu dan tidak tayamum. Siapa dia? Ya, mereka adalah para medis ya, para dokter yang sedang berjuang ya membantu orang-orang yang sedang terpapar COVID-19 ini. Gimana dia akan bertayamum sementara dia pakai APD yang tertutup semuanya begitu ya, tertutup semua. Jadi sholatnya gimana ya udah dalam kondisi begitu gitu. Apakah sholatnya juga enggak cukup duduk atau dia dalam kondisi berdiri selesai gitu. Jadi ketika diberikan kesempatan apa namanya ada satu ujian maka Allah buka ruang kelulusan maka itu luas dan luas. Ilmu ini ya intinya. Kalau kita seperti ini gimana? Nah, lihatkan kita. Jadi kita tidak terjebak dalam sebuah perdebatan yang wah gimana nih nggak boleh taraweh berarti kita apa namanya pahalanya sedikit dong. Enggak, ada sisi lain di mana Allah berikan kepada kita setiap amalan itu ya sebatas yang bisa kita lakukan maka Allah akan berikan maksimal apa yang menjadi balasannya. Yang kedua adalah zadul mal. Ini lebih kepada kondisi-kondisi kita, ya, sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Coba kita berusaha untuk bisa apa ya menyiapkan secara proporsional apa yang sudah menjadi karunia Allah kepada kita. Dalam hal ini terkait dengan masalah al-mal. Al-mal itu sesuatu yang bersifat materi ya, termasuk fisik kita juga, jasad kita juga ya. Kita minta sama Allah semoga disehatkan sampai kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita dengan penuh kehusyuan. Mal atau materi yang Allah rezekikan kepada kita itu kita siapkan untuk benar-benar nanti kebutuhan-kebutuhan di dalam bulan suci Ramadan itu dalam rangka ya Allah ini yang Engkau berikan maka aku gunakan fasilitas ini dalam rangka aku ibadah kepadamu. Gitu ya. Pasti sudah sama-sama memahami di sini ada namanya fikih prioritas ya. Yang wajib sebelum yang sunnah gitu ya. Yang primer sebelum yang sekunder gitu ya. Jadi kita coba untuk benar-benar. Plus ketika kita ada kesempatan untuk berbagi kepada yang lain dengan tujuan ataupun niat kita benar-benar beribadah kepada Allah, wasilahnya adalah al-mal ini ya, wasilahnya adalah baik zakat mal maupun zakat nanti ya sedekah dan infak dan seterusnya. Kalau di Mesir itu dulu kami ya selalu ya karena mahasiswa ya apa namanya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berinfak
itu di bulan suci Ramadan itu benar-benar mereka gitu ya. Nah, bahkan kalau apa namanya, kalau iftar itu ya itu udah biasa masjid menyiapkan paketnya, paket lengkap gitu ya. Mulai dari takjil sampai makan besarnya gitu ya. Nah, setiap masjid itu dulu kami merasakan sangat-sangat berkah sekali gitu ya. Di Indonesia pun sekarang sudah mulai ada gitu ya yang takjil dari masjid, misalkan ibu-ibu secara bergiliran ya diberikan kesempatan untuk berinfak makanan dan seterusnya. Terus mungkin lama-lama nanti masjid juga akan memberikan semacam tempat bagi mereka-mereka yang ingin bukan hanya takjil tapi juga buka puasa makan ya makan besar gitu ya di masjid. Harapannya itu dari mana ya? Dari kita antar kita gitu ya, kita niatkan. Kemudian berikutnya husnul amal. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Husnul amal ini ya satu diantaranya adalah setiap amal ada keistimewaannya. Kita ingin memanfaatkan kesempatan Ramadan dengan benar-benar melihat ya amalan-amalan kita, apakah kita sudah benar-benar menyiapkannya ya. Kalau kita bicara tentang amalan, tentu di sini amalan apa yang paling baik di bulan suci Ramadan? Semua amalan pasti dia punya keistimewaan. Pasti keistimewaannya gitu ya. Ketika kita bicara tentang sholat, keistimewaan sholat itu seperti apa? Ketika kita bicara tentang amalan-amalan yang lain, bagaimana gitu ya. Nah, keistimewaan-keistimewaan itu yang perlu kita betul-betul pelajari tadi ya, bekal ilmu itu. Di sepertiga malam terakhir, kalau di Indonesia ya, kalau di Jepang mungkin lebih kondusif ya. Saya perhatikan justru acara-acara televisi banyak yang nuansa-nuansa lahwun gitu ya, melalaikan gitu ya, sinetron kemudian lawakan dan macam-macam dan kan gitu. Padahal itu adalah waktu yang istimewa kita misalkan untuk menajat kepada Allah. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sholat hajat misalkan. Itu menjadi kesempatan kita untuk bisa bermunajat kepada Allah. Itu waktu yang istimewa misalkan. Atau nanti dicari waktu-waktu yang istimewa seperti apa. Harus kita dapatkan itu. Ya, kan ba'da subuh yang paling enak ngapain gitu ya. Baca Quran gitu ya. Tapi baca Quran ketika halaman pertama, wah seger. Halaman kedua, mulai kabur-kabur tuh ayatnya kelihatan ya. Halaman ketiga, halaman berikutnya, mulai redup nih ya, mata ini gitu ya. Karena ngantuk gitu ya. Dalam situasi kondisi-kondisi yang kita mungkin sulit seperti itu, yang penting nanti komitmen kita untuk menjaga waktu-waktu yang istimewa dari setiap amalan-amalan kita. Kemudian al-jaza min jinsil amal. Ini sahabat muslimah, apa yang sudah Allah sediakan dari waktu-waktu kita untuk melakukan ibadah tentu selalu saja sesuai dengan sifat amalan tersebut. Kalau kita bicara tentang al-jaza atau balasan dari Allah, ya, ini bicara bukan secara kuantitas ya jumlahnya, tapi lebih kepada bobotnya gitu ya. Contoh misalkan sholat 2 rakaat dengan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat, mungkin di hadapan Allah berbeda dari sisi bobot pahalanya. Kenapa demikian? Karena memang sifat amalannya pun lebih berat. Salat malam ketimbang salat duha. Salat duha kita dalam kondisi fresh ya. Habis mandi, sudah agak nyantai misalkan gitu ya. Nah, ketika salat malam bangun tidur dalam kondisi ngantuk gitu ya dan seterusnya. Jadi bobotnya itu nanti ada sisi perbedaan. Berikutnya adalah husnul tawakul. Nah ini ya, ini jarang disinggung, tapi kita mencoba untuk benar-benar menyiapkan apa yang kita sudah lakukan. Kesiapan diri kita adalah menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi apalagi ini
kondisinya kita sedang menghadapi satu masa dibilang sulit, ya, sulit kita untuk merasa tidak seluas waktu-waktu yang atau tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi kita tidak sedang pesimis gitu. Bahwa kita sedang berada dalam satu waktu Allah berikan model ataupun sifat amalannya seperti ini dalam kondisi kita yang darurat dan seterusnya. Maka kemudian yang terbaik dari situ adalah kita melakukan amalan kita adalah tawakkul. Allah yang Maha menghitung setiap amal kita. Dan Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu saja bisa bersabar. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita mencoba untuk merasakan ya Allah gitu ya. Tawakkul itu artinya apa? Kita betul-betul bersandarkan kepada Allah. Kalau dalam Al-Hikam itu ya itu Imam Ibnu Athaillah Al-Asqalani menyampaikan min alamatil i'timad ala nafsi di antara orang yang nilai tawakalnya tinggi rendah kira-kira gitu ya. Dia merasa cukup, dia mengandalkan kemampuan dia. Itu sedang berada dalam satu kondisi dia jauh dari Allah gitu. Tapi kita berusaha untuk betul-betul yang sudah kita lakukan, walaupun kita sudah merasa ini sudah prima, sudah maksimal, setelah itu kita serahkan kepada Allah gitu ya. Kemudian bersabar. Sabar itu artinya kita tidak sedang menyerah, tapi kita sedang terus berjalan. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab gitu. Allah memberikan balasan ataupun kebaikan bagi orang-orang yang bersabar, ya, kebaikannya tanpa batas. Gitu. Luas sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi memang kesabaran itu kalau tanya, saat sabar itu ada batasnya enggak gitu ya? Ada batasnya enggak, Mbak Sarah dan sahabat muslimah? Batasnya itu adalah ilmu gitu ya. Kalau ilmu kita semakin luas, kesabaran kita mestinya semakin luas juga gitu. Ya, tawakal kita, memahami makna tawakal kita kepada Allah, maka kita akan terus tetap istiqomah berjalan. Bismillah, Allah akan memberikan saya kekuatan, Allah akan memberikan saya bimbingan untuk bisa memaksimalkan kesempatan saya melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, apapun kondisinya. Kita nggak tahu takdir Allah nanti seperti apa. Ya, harapan besar kita adalah kondisinya menjadi lebih baik. Tapi kemudian jangan mengeluh, jangan berpikir yang negatif, jangan suudzon kepada Allah, karena Allah akan selalu saja memberikan takdirnya yang terbaik untuk kita. Inilah yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Kita adalah musafir kehidupan. Orang-orang, para musafir yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Perjalanannya dibatasi dengan durasi waktu pada umumnya umur manusia, ya. Kalau masa umur sebelum zaman Rasulullah mungkin umurnya ratusan tahun, tapi umat Muhammad masa Rasulullah terlahir, dimuliakan oleh Allah, kemudian diberikan oleh Allah wahyu sebagai guidance dalam kehidupan kita. Nah, itulah kemudian yang menjadi standar dari umur kita. Bagaimana kita melihat Rasulullah dalam usia 63 tahun meninggal. Walaupun mungkin ada yang di atas 63 gitu ya. Dan saya punya nenek itu lahir tahun 23. Sudah hampir 100 tahun gitu ya. Sudah tua banget gitu ya. Itu Allah berikan dia umur panjang. Kita juga berharap umur panjang. Namun tetap saja ada durasinya. 100 tahun. Saya dengar umur manusia yang panjang di Jepang ada yang lebih 100 tahun gitu ya. Gitu ya. Tapi panjang umur itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan kita. Maka kita berusaha untuk betul-betul ya menyerahkan segala apa yang sudah kita lakukan kepada Allah dengan tetap bersabar.
Inna inni inda husni zonni abdi. Kata Allah, aku bersama prasangka baik hamba-hambaku. Musafir kehidupan, jadilah orang yang senantiasa mengisi ruang dirinya dengan visi hidup yang sesungguhnya. Maka saya akhiri dengan satu coret-coretan dari saya ya. Musafir kehidupan. Engkau hidup bukan sekedar untuk ada. Engkau hidup bukan sekedar menjadi pelengkap. Engkau hidup bukan sekedar untuk makan, minum, apalagi melampiaskan nafsu. Engkau hidup untuk misi besar kehidupan. Semesta alam adalah hamparannya, itulah ladang amalnya. Membumikan nilai-nilai ketuhanan, itulah misimu. Mencari cara mencapai tujuan, itulah olah pikirmu. Maka sadarilah wahai sang musafir kehidupan, karena setiap jengkal bumi yang kau pijak akan kau pertanggungjawabkan. Setiap detik nafas akan menuntutmu untuk beramal, dan setiap langkah gerakmu akan menghantarkanmu pada muara kehidupan abadi. Keyakinan, komitmen, dan harapan harus selalu kau miliki. Kebersamaanmu dengan alam adalah kekuatan yang harus kau padukan. Pengetahuanmu yang mengarahkanmu kepada jalan harus kau dalami. Ketergantunganmu kepada Tuhan adalah keniscayaan yang harus tertanam. Jadilah musafir kehidupan yang tahu arah dan tujuan. Jadilah musafir kehidupan yang membawa bekal yang cukup agar engkau sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh Yang Maha memiliki kehidupan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi Mbak Sarah dan sahabat-sahabat muslimah di Fahiman Jepang. Akhirnya ya saya sampaikan Anissa Sabian memakai kerudung putih. Cukup sekian dan terima kasih. Dulu kali hada assalamualaikum. Ya, kalau masih ada waktu ruang kita untuk diskusi, tafadhol. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Masya Allah, Pak Ustadz, pantunnya tadi bagus sekali ya. Terima kasih kepada Pak Ustadz dan telah menyampaikan materinya. Masya Allah, penyampaiannya runut, detail, dan juga perlahan-perlahan ya. Insya Allah, jadi ibu-ibu di sini mudah untuk memahaminya. Sedikit saya ulas saja, mungkin tadi ada beberapa yang baru datang juga, bahwa tadi Ustadz menerangkan tentang menyiapkan diri mengisi bulan suci. Yang pertama, kita harus menyiapkan husnun niyan, yaitu mempersiapkan niat dengan doa-doa yang baik, kemudian bertaubat dan juga dengan tekad yang kuat. Kemudian juga kita mempersiapkan husnuzat, yaitu berhubungan dengan fikih puasa, dengan cara mempersiapkan perbekalan yang cukup seperti ilmu, materi, fisik. Kemudian juga ada husnul amal, bahwa semua amal itu pasti ada keistimewaannya. Dan yang terakhir adalah husnul tawakul, yaitu kita harap selalu bersandar kepada Allah, dan juga kita harus selalu bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Oh ya, Pak Ustadz, karena waktunya yang terbatas, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Pertanyaannya. Saya sudah baca juga ya. Iya. Langsung ya, Mbak Sarah ya. Boleh, Pak Ustadz, langsung. Ya, pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mbak Anita, taraweh berjamaah dengan mengikuti imam dan dari Haramain itu apakah bisa Ustaz? Sepertinya saat di tanah haram, seperti saat langsung ya, maksudnya di Masjidil Haram. Banyak melihat orang yang sholat berjamaah dengan keluar dari hotelnya saja, hotel sekitar Zam-Zam Towernya. Sebatas apa imam dan makmum bisa. Nah gini ya, jadi memang kalau untuk sholat berjamaah secara aturan fikihnya dia tidak terputus atau terhalangi ya. Dan kalau di Masjidil Haram gitu ya, dia sebut saja nanti ada di hotel dan dari hotel itu ke bawah masih tersambung secara itu fikih ada yang mengatakan itu masih pada batasan yang dibolehkan ya. Tapi kalau kita di sini yang jauh tentu atau via video atau via TV tentu tidak seperti itu ya. Ini tetap ada batasan-batasan jarak di mana di situ kita masih dikategorikan ikut berjamaah
bersama satu imam di masjid tertentu. Bahkan ada ruang yang terbuka ya, yang menghubungkan dari masjid itu ke tempat kita sholat. Kan kita depan rumah ada ruang terbuka, itu ada yang katakan dibolehkan, dan pembolehan itu pada batasan-batasan fikih. Namun tentu kalau dari sisi amalan pahalanya tentu juga berbeda. Orang yang sholat di Zamzam Tower dengan orang yang sholat di dalam masjid pasti ada nilai perbedaannya. Itu yang saya sebut tadi sebagai bobotnya gitu ya. Jadi pada batasan-batasan yang masih sekitar Masjidil Haram, atau kita mungkin ambil contoh di masjid yang lain, ada orang masjidnya depan rumah gitu ya, depan rumah, tapi ketika sholat di masjid itu pasti ada terbukanya keluar gitu ya, ada selah-selah dan kita bisa di situ, itu pada batasan yang masih dibolehkan. Tapi ahsannya atau sebaiknya jangan memaksakan untuk itu. Yang jelas ketika kemudian kita sholat di rumah bersama mungkin imam atau bersama kita menjadi makmum ya bersama orang, walaupun mungkin 2 orang atau 3 orang, ya itu mungkin lebih dilakukan begitu ya, ketimbang kita terlalu memaksakan mengikuti yang jauh ya dengan tidak melihat langsung. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, ada salah satu masjid yang kami ketahui melaksanakan sholat berjamaah dengan shaf yang tidak rapat. Ketidakrapatan shaf sholat itu masuk dalam kategori membatalkan atau membuat tidak sah, mengurangi pahala, atau bagaimana Ustaz? Nah, yang kedua ini begini ya, sahabat muslimah di Fahimah Jepang. Pada dasarnya memang shaf sholat itu harus dirapatkan. Sawu sufu vakum. Ya, kemudian jangan ada selah antara satu dengan yang lain. Itu dasar fikihnya. Dasar fikih ini yang kemudian menjadi acuan bagi setiap yang sholat berjamaah harus dirapatkan barisannya. Ketika kita bicara dalam situasi yang berbeda, maka ada hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu. Orang ingin melakukan sholat berjamaah, tapi kondisinya adalah sedang ada COVID-19, ada wabah. Yang dimana wabah itu, ya dalam konteks medisnya, orang dilarang untuk berdekatan. Maka fikih kita dengan satu analisa ilmu medis mengatakan demikian, nggak pernah berbenturan. Kalau bahasa Betawinya mah kagak ngotot-ngototan gitu ya. Pokoknya harus rapat apapun kondisinya. Enggak gitu ya. Jadi fikih yang luasnya itu di situ. Sah nggak? Sah sholat yang jaraknya ya antara makmum satu dengan yang lain misalkan 1 meter gitu ya. Itu nggak ada masalah. Boleh, sah. Karena kondisinya tidak normal dan kondisinya dalam kondisi yang darurat. Fikih akan tetap memperhatikan sisi-sisi lain dari kondisi orang itu agar dia terjaga, gitu ya, agar dia terjaga terkait dengan masalah kesehatannya. Karena ilmu kedokteran itu secara fikih diakui banget gitu, bahkan diakui banget ya. Contoh saya katakan, ketika kita ke dokter, kemudian kita dikatakan, oh ini panasnya tinggi dan nggak boleh kena air dulu ya, gitu ya. Nanti di rumah jangan kena air dulu gitu. Nah, ketika kita di rumah tidak dibolehkan kena air oleh dokter, maka jangan paksakan kita berwudu kalau mau sholat. Pakailah tayamum, itu yang dimaksud. Sama seperti ini ya. Ketika ilmu kedokteran mengatakan demikian, kita kemudian tetap melakukan sholat berjamaah dengan dibatasi jarak tertentu dan seterusnya, ini fikihnya tidak membatalkan sholat dan tidak juga mengurangi pahala. Nomor 3, bagaimana pelaksanaan i'tikaf saat wabah COVID ini Ustadz, dengan keterbatasan untuk pergi ke masjid, terutama untuk laki-laki. Jadi begini, i'tikaf itu memang pada dasarnya di masjid. Betul itu ya. Al-i'tikaf al-muktsu fil masjid. Dari sisi definisi bahasanya dalam fikih adalah gitu. Namun ketika ada kondisi di mana fuqaha ya, melihat la doror wala diror dalam
pandangan usul fiqh, la darar wa la dirar itu artinya kita tidak membahayakan diri kita dan kehadiran kita pun tidak membahayakan orang lain. Itu namanya la darar wa la dirar. Maka ketika bicara tentang kita tidak membahayakan diri kita atau tidak orang lain tidak membahayakan diri kita dan diri kita tidak membahayakan orang lain dan keputusannya adalah tidak adanya i'tikaf di masjid, maka kita tetap bisa melakukan ibadah di rumah dengan amalan-amalan yang sama ketika kita i'tikaf. Gitu ya. Gitu ya. Jadi bukan kita di kasur kemudian kita pakai selimut, kita sudah i'tikaf ya, kita buat suasananya misalnya satu di mana ruang itu kita jadikan seolah-olah seperti masjid gitu suasananya gitu ya. Tidurnya sedikit, baca Qur'annya banyak, salat sunnahnya banyak, baca bukunya banyak. Nah, suasana itulah sama nggak pahalanya? Insya Allah sama. Kenapa? Karena memang agama ini tidak pernah membatasi ruang-ruang kita untuk bisa memaksimalkan dalam situasi tertentu. Berikutnya, ingin bertanya hal umum untuk jumlah jamaah Idul Fitri paling sedikit berapa ya Ustadz? Ini tidak ada batasan sebetulnya. Tidak ada batasan ya. Kalau kita bicara pertama tapi kita lihat secara hukum dasarnya. Jadi hukum dasar dari Idul Fitri atau sholat itu, Idul Fitri ataupun Idul Adha, dasar hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya statusnya dia adalah sunnah. Kalau orang tidak melakukan, tidak berdosa, begitu. Kalau orang ingin melakukan, lakukanlah. Kemudian dia dibatasi oleh kondisi COVID-19 ini, ya dia sholatnya di rumah aja. Ustadz, apakah harus pakai khutbah? Ya kalau sendirian nggak usah lah gitu ya, nggak ada khutbah Idul Fitrinya kalau sendirian gitu ya. Ya, kalau misalkan bersama istri atau bersama keluarga di rumah sholat sunnah aja. Harus pakai itu nggak harus gitu ya. Kalau mau pakai itu juga boleh silakan gitu ya. Jadi jangan dibagi gitu ya. Misalkan istrinya jadi imam, nanti suaminya jadi khotibnya gitu ya. Tetap ya, yang namanya imam itu dalam fikih itu tetap harus laki-laki gitu ya. Jadi ini jangan sampai nanti ada masalah-masalah baru nih gitu ya. Biasanya imam sama khotib dibagi dua begitu ya. Imamnya perempuan, khotibnya bapaknya misalkan ya. Enggak juga begitu. Jadi pada dasarnya bukan sebuah keharusan dalam situasi darurat, dalam situasi yang tidak memungkinkan. Tapi nilai-nilai Idul Fitri yang biasa kita dapatkan, kita hadirkan juga di rumah kita gitu ya. Kemudian bagaimana menurut Pak Ustadz dengan adanya fenomena tadarus bersama dengan konsep store setiap selesai membaca juz yang menjadi tanggung jawabnya. Biasanya dibuat beberapa kelompok. Apakah ini bisa mengurangi pahala niat ikhlas untuk membaca Al-Quran? Ya, mesti niat awal semata karena Allah Ta'ala. Insya Allah tidak Ibu. Insya Allah tidak Mbak. Kaitan dengan masalah ini. Boleh, ini adalah inovasi kita dalam mencari cara yang lebih mudah, lebih istiqomah. Ketika kita berbicara Al-Quran, kemudian setoran, baik ya, setoran video call, kemudian setoran rekaman, dan seterusnya. Insya Allah nggak mengurangi pahala. Selama niat kita memang betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak, jangan khawatir. Jangan khawatir riya ya. Bahkan setan itu menggoda manusia, merayu manusia, membisikkan manusia dengan cara yang paling halus. Di antaranya gitu, udah nggak usah ikut begitu, nanti riya lu, cuma. Enggak, lawan itu. Enggak, saya bukan untuk riya gitu ya. Riyanya ada di Jakarta ya, riya Iran ya. Ya, insya Allah tidak akan mengurangi pahala kita. Ustaz, jika sahur telat lalu saat azan masih menyelesaikan minum, apakah boleh? Dasarnya adalah ketika azan sudah selesai masa sahur kita. Nah, tapi kalau ada kondisi tertentu, begini, saya ambil contoh yang paling jelas. Kita mau minum, ya kita pegang gelasnya, gitu ya. Nah,
ketika kita pegang gelas, kemudian azan, Allahu Akbar, itu boleh diminum gitu ya. Itu boleh, itu dalam fikih begitu ya. Ketika kita nyuap nasi gitu ya, itu boleh gitu ya. Batasnya bukan sampai azan selesai, bukan ya. Gitu ya. Kalau azan selesai nanti di sana belum azan, nanti masih ada lagi, bukan gitu ya. Pokoknya azan selesai, azan mulai, pada saat itu selesai udah masa sahur kita, gitu ya. Selesai masa sahur kita dan udah selesai gitu ya. Kalau fikih mengatakan kalau kita sudah memasukkan nasi di mulut, kemudian azan tek, nasi itu jangan dikeluarkan lagi, minuman itu jangan keluarkan lagi. Udah itu masuk dalam masa-masa kita sahur ya, seperti sahurnya sebelum azan. Itu seperti itu fikih ya. Fikih jangan ada gitu pegang semua gitu ya, supaya nunggu azan ya, enggak. Jadi kalau kita sudah apa yang menjadi kebutuhan kita ketika menjelang azan kita penuhi, saat pas azan sudah stop semua. Berikutnya, berapakah jumlah minimum jamaah sholat Jumat? Bolehkah sholat Jumat di rumah hanya dengan suami atau anak dan istri? Apakah boleh sholat sunnah syuruk di rumah? Ini untuk Jumat ya. Jumat itu pada dasarnya adalah kewajiban bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Yang kedua, ketika kondisinya tidak memungkinkan laki-laki itu ikut melakukan sholat Jumat, maka dia juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ya, ketika pertama kondisi yang tidak normal itu, makanya. Kemudian ketika ada fikih yang mengatakan cukup Anda sholat zuhur, maka sholat zuhur itu sudah menggugurkan kewajiban dia untuk melakukan sholat Jumat, gitu ya. Wanita tidak dibenarkan, gitu ya. Terus bagaimana ketika udah bersama istrinya? Ya bersama istrinya dia berarti sholat zuhur, tidak ada masalah, gitu ya. Nah, nggak ada batasnya ya kalau kaitan dengan ini, tidak ada batasnya harus sekian, gitu ya. Apa boleh sholat sunnah syuruk di rumah? Boleh. Boleh banget ya, silahkan. Bahkan rumah kita mestinya juga dijadikan sebagai tempat-tempat kita untuk bisa melakukan sholat gitu ya. Ya tapi ahsannya memang sholat syuruk itu dilakukan di masjid. Memang umumnya sholat syuruk itu ketika kita berada di satu masjid untuk bisa melakukan i'tikaf sampai datangnya waktu duha atau terbitnya matahari, kemudian kita lanjutkan dengan syuruk ya. Tapi kalau di rumah karena kita tidak bisa ke masjid ya, dalam kondisi seperti ini terbukalah ruang kita untuk melakukan banyak ibadah di rumah. Berikutnya, Ustadz, jika kita terlanjur berbuka lalu kemudian kita tahu bahwa jam berbuka kita itu salah, terlalu cepat atau 1-2 menit, apakah berarti puasa kita di hari itu batal dan kita wajib mengulang? Kalau kita tidak ada i'tikad sama sekali, kita seolah-olah ini udah waktunya gitu kan, beda. Tapi kalau kita nggak tahu kalau itu belum waktunya, ternyata kita lebih cepat, sebenarnya kita sama sekali nggak tahu. Ini yang disebut dengan rufi al-khala. Kita itu dimaafkan gitu ya. Kita dimaafkan, kita tidak harus mengulang. Nah, tapi di sisi lain perlulah kehati-hatian kita dalam melihat waktu. Ada standar yang kita pegang untuk berbuka gitu ya. Kalau jam kita misalkan, jam kita ini sudah standar belum dengan umumnya gitu ya. Ya kalau era sekarang kan, kalau saya suka lebih banyak melihat misalkan TV gitu ya. TV kalau di Indonesia itu azan, selalu ada azan. Kalau TV belum azan, belum gitu ya. Tapi kalaupun sudah azan, nggak usah nunggu azan di tempat yang lain, itu insya Allah nggak ada masalah gitu. Jadi puasanya insya Allah nggak batal, Mbak. Puasanya kita cukup itu ya yang tadi. Tapi kalau kita kecepatannya berapa? 10 menit, ini terlalu panjang kecepatannya ya, kayaknya nggak mungkin ya. Kecepatan itu paling ya setengah menit misalkan atau apa. Oh, ternyata belum ya. Kita tahu selama ini dari mana? Maka perlu kita berpegang kepada
standar yang memang sudah diakui dalam hal ini ya, misalkan jam kita. Bahkan boleh kita untuk jaga-jaga ya, jam kita udah tepat banget nih ya, misalkan kalau Indonesia itu jam 6:10. Kita jam 6:10 itu mungkin lebih aman gitu ya, lebih aman. Namun bukan berarti kita mengundur-mundur waktu buka, enggak. Karena memang hadisnya kalau sudah ada waktu untuk berbuka, segeralah untuk berbuka. Saya kira gitu. Ya, Mbak Sarah, masih ada lagi dari yang pertanyaan-pertanyaannya? 7 ya? Kalau yang di chat sini sudah semua Ustadz dijawab ya. Ada lagi sahabat yang lain ingin bertanya, silakan Ibu-ibu jika masih ada. Oke. Jelas semua ya, insya Allah ya. Atau yang tadi telah bertanya, boleh di chat kalau misalnya ada yang kurang jelas, tapi kalau saya yang tangkap, insya Allah sudah jelas Pak Ustadz. Iya. Nanti itunya, slide-nya saya kirim ke Bang Salman ya, nanti Mbak Sarah boleh di-share ke jamaah di Fahima ya, insya Allah ya. Baik Pak Ustadz. Ini ada lagi dari chat Pak Ustadz? Oh iya, di chat masuk ya? Ya. Masuk di chat. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ada pesan lagi untuk teman-teman di Jepang. Ya Allah, saya juga perlu diingetin juga ya, perlu juga mungkin pesan ataupun nasihat buat saya, karena kita sama-sama ya, Mbak Anita ya, kita sama-sama sedang belajar. Mudah-mudahan antum-antum semua ya yang ada di Jepang dengan kondisi yang mungkin dalam konteks ibadah tidak seideal dan tidak seramai di Indonesia, tapi dengan istiqomah dan mempertahankan, bisa jadi pahalanya lebih banyak antum-antum yang di sana ketimbang kami-kami yang di Indonesia. Kalau azan di setiap masjid sudah dalam jarak yang pendek, yang tidak terlalu jauh, banyak yang sudah berkumandang ramai syiarnya dan seterusnya. Apa artinya antum yang di sana yang mungkin tidak semeriah syiarnya di sini, tapi justru di situ bobot pahalanya antum lebih banyak di hadapan Allah. Bisa jadi seperti itu. Yang penting adalah tetap ya, jaga niat, tekad, istiqomah untuk terus bisa memaksimalkan potensi diri kita, kemampuan kita, sehingga benar-benar kita bisa meraih yang terbaik dari amalan kita. Ustaz, boleh dijelaskan bagaimana sebenarnya fikih puasa itu untuk ibu hamil dan menyusui, sampai batas mana dia bisa melihat, batas mana kita bisa melihat puasa boleh diganti dengan fidyah. Jadi ini kaitan dengan ibu hamil dan menyusui ya, ini memang ada pertimbangan benar-benar ya, sisi fisik seorang ibu dan juga anaknya. Makanya fikih kita itu indah sekali gitu ya. Fikih kita itu ketika ada hal yang terkait dengan kondisi tertentu, seorang ibu dia harus asupannya cukup agar dia sehat dan anaknya sehat. Maka dibolehkan dia di situ untuk tidak berpuasa. Hamil juga demikian. Kalau hamilnya kemudian adalah orang yang mengatakan, insya Allah hamil saya tidak bermasalah, tolong nanti dikonsultasikan dulu ke dokter gitu kan. Dokter, nutrisi saya selama ini udah cukup belum? Kalau saya sahur makan ini kira-kira udah bisa belum? Kalau saya begini udah bisa belum gitu ya. Kalau kemudian kata dokter, oh iya nggak apa-apa, Anda makan sahur 4 sehat 5 sempurna, ukurannya sekian, insya Allah bisa cukup sampai maghrib misalkan gitu ya. Boleh silahkan, tapi jangan sampai kita itu memaksakan sampai akhirnya perut perih, kemudian merasa nggak kuat, yang penting kan ibadah kepada Allah gitu kan. Apalagi sampai mati pun nggak apa-apa, yang penting ya jangan juga, tetap harus ada sisi-sisi manusiawi yang dipertimbangkan, sehingga jangan sampai nanti ada satu kejadian orang ibadah meninggal, kemudian orang mengatakan tuh Islam itu begitu tuh, masa orang ibadah sampai meninggal misalkan gitu ya. Ini juga tidak dibenarkan karena secara fikih tidak ada, termasuk yang menyusui begitu.
dia bayar fidyah ya, bayar fidyah aja dia. Nggak usah ragu-ragu kemudian merasa, oh nanti saya nggak sempurna dan seterusnya. Ketika Allah sudah tentukan seperti itu, maka kita yakinkan bahwa kita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui mendapatkan pahala sama seperti mereka-mereka yang sedang puasa, begitu. Jadi ibadah kita itu jangan dilogikakan seperti logika apa orang ya gitu ya. Logika materi yang enggak. Jadi itulah kalau syariah sudah menentukan begitu, maka itulah yang harus kita ikuti ya. Jadi insya Allah fidyah itu membayar fidyah bagi yang hamil, bagi yang batasnya apa? Kalau dia kemudian saya pengen merasakan juga nih puasanya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dikodok. Boleh-boleh saja gitu. Tidak ada masalah, silahkan gitu ya. Kalau dia kemudian jadi bukan sebuah keharusan banget ya. Tapi misalkan dia hamil nih ya, misalkan hamil bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah misalkan melahirkan. Nah, dari Dzulhijjah melahirkan, menyusui terus sampai menjelang Ramadan lagi. Ternyata masih berat untuk puasa karena menyusui dan seterusnya. Dia boleh bayar fidyah gitu ya. Jadi itu mungkin bagian dari pemahaman kita tentang luasnya agama kita. Intinya jangan pernah memaksakan diri, kontradiksi antara kebutuhan fisik dengan ibadah kita. Nggak boleh, itu sama sekali nggak boleh. Rukhsah yang Allah berikan kepada seorang muslimah ya, wanita, dari apapun yang Allah berikan itu adalah sebuah takdir Allah untuk kebaikannya. Jangan juga berpikir saya karena haid ini nggak sholat, aduh saya jadi kering nih. Banyak sarana untuk bisa menyuburkan dan menyejukkan hati dengan ibadah selain sholat yang memang tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan bagi haid ataupun nifas. Banyak hal gitu, banyak sekali. Cari yang lain yang memang tidak dilarang gitu ya. Apa itu banyak sekali model zikir, model orang baca Quran kan tetap dibolehkan. Jadi yang tidak boleh adalah melakukan sholat, melakukan puasa. Oke, iya itu ya Mbak Rizkina ini ya. Kemudian Ustadz kalau tidak ada sholat id berjamaah sampai kapan batas pembayaran zakat fitrah? Tetap kalau pembayaran zakat fitrah tetap ya pada batas di mana standar orang melakukan sholat Idul Fitri gitu. Sholat Idul Fitri itu standarnya setelah syuruk ya, setelah syuruk kemudian masuk di situ melakukan sholat. Nah, berarti kalau kita melakukan bayar zakat fitrah malam Idul Fitri atau subuh Idul Fitri sebelum umumnya orang akan naik mimbar di negeri itu ya, bukan di negeri yang lain. Di negeri itu ya. Misalkan di Jepang jam berapa? Jam 6. Nah, kita jam 4:30, jam 4, 5:30 itu masih boleh, masih bisa gitu ya. Itu ya, saya kira seperti itu. Jadi lebih kepada standar waktu umumnya naiknya sholat Idul Fitri, kalaupun tidak ada sholat kan tetap standar waktunya sama. Ya, orang melakukan sholat Idul Fitri dimulai dari waktu yang memang sudah standar di masing-masing negeri. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Oh ya, tadi ada pesan juga. Pak Ustadz nanya tadi apa itu Kak? Fahima. Fahima itu adalah forum silaturahim muslimah untuk muslimah di Jepang. Yang betul kata Pak Ustadz artinya paham atau mengerti ya, memahami. Iya. Pak Ustadz ada juga dari pesan yang lain katanya semoga nanti ada kesempatan lagi untuk ikut kajian Pak Ustadz. Alhamdulillah sangat menarik sekali Pak Ustadz. Amin, mohon maaf ya dan mohon doanya. Saya juga masih terus belajar ya Mbak Sarah dan teman-teman muslimah Fahima ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai tanya jawabnya. Kita lanjutkan ke agenda berikutnya, itu doa bersama. Kami meminta kepada Pak Ustadz meluangkan waktunya sebentar mungkin untuk memimpin doa bersama. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah untuk membersihkan jiwa hati kita. Kita meminta kepada Allah kekuatan untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan
dengan maksimal, dengan pembekalan ilmu, pembekalan materi, kesiapan mentalitas kita, pemahaman kita, agar kita betul-betul bisa mencapai visi kita sebagai seorang muslim, yaitu menuju pribadi-pribadi yang muttaqin, agar kita bisa mencapai derajat tersebut dengan memaksimalkan apa yang menjadi sarana kita untuk bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim wa barakallahu ta'ala wa sahabatin nabi sallallahu alaihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al amalana shalihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin min khalqika fihi sabila. Ya Allah, perbaiki keislaman kami, perbaiki pemahaman kami terhadap Islam ini. Karena Islam bagi kami adalah kemuliaan dan kehormatan. Ya Allah, perbaiki dunia kami, karena dunia tempat kami berpijak. Ya Allah, perbaiki akhirat kami, karena akhirat tempat kami kembali. Ya Allah, jadikan setiap nafas kami, niat kami, ucap kata kami, perilaku kami adalah butiran-butiran kebaikan yang kami kumpulkan di dunia. Ya Allah, jadikan kematian tempat untuk merehatkan jiwa kami setelah semua kewajiban duniawi kami tunaikan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut, yang dengan rasa takut itu akan mendekatkan kami dengan surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan, yang dengan ketaatan itu akan mendekatkan kami kepada surga-Mu, ya Allah. Anugerahkan kepada kami keyakinan, yang dengan keyakinan itu akan meringankan semua tanggung jawab dan beban duniawi kami, ya Allah. Ya Allah, saat ini kami berada di penghujung bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan-Mu yang agung, bulan Ramadan. Ya Allah, bersihkan segala hati dan penyakit yang ada dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala niat kami untuk bisa memaksimalkan segala ibadah di bulan suci Ramadan dari setiap detiknya, ya Allah. Dari setiap waktu-waktu yang Engkau sediakan, ya Allah. Dari waktu-waktu yang istimewa, ya Allah. Ya Allah, berikan kami bimbingan, berikan kami penguatan. Situasi apapun kami meyakini itu adalah takdir-Mu, ya Allah. Itu adalah kekuasaan-Mu, ya Allah. Yang tidak ada satupun yang sanggup untuk menghalangi setiap takdir-Mu, ya Allah. Kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk bisa tetap dalam kondisi sehat walafiat menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah. Untuk bisa mengais segala apa yang telah Engkau sediakan di bulan suci Ramadan dari maghfirah-Mu, ya Allah. Dari keselamatan yang Engkau janjikan, ya Allah. Ya Allah, selamatkan diri kami, keluarga kami, bangsa kami, umat Islam sedunia, dan umat manusia sedunia. Di saat Engkau telah menggerakkan makhluk-Mu yang bernama virus corona, menyebar ke lebih 200 negara di seluruh dunia, ya Allah. Angkat wabah ini, ya Allah. Angkat bala ini, ya Allah. Karena ini adalah makhluk-Mu, ya Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk terus bisa menikmati ibadah-ibadah kami. Untuk terus bisa menikmati sujud-sujud kami di malam suci, bulan suci Ramadan. Untuk terus bisa bertasbih, bertahmid kepada-Mu, ya Allah. Sehatkan badan kami, panjangkan umur kami, berkahkan dunia kami, jadikan kami orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, ya Allah. Ya Allah, jaga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ya Allah,
berikan kesembuhan bagi mereka-mereka yang sakit, bagi para medis dimanapun berada, ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat dan maghfirah-Mu bagi mereka-mereka yang mereka wafat karena takdir dari virus corona ini, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa mereka, tempatkan mereka di sisi-Mu, ya Allah. Mudahkan mereka dalam hisab-Mu, ya Allah. Jadikan mereka ahlu surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kepada seluruh saudara-saudaraku, sahabat muslimah di Fahima Jepang. Doakan saya, doakan kita semua. Semoga Allah jaga kita dan kita terus bisa menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengannya. Aku luku ayat ashabikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang adalah penutupan ya, insya Allah. Alhamdulillah. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga tadi doa bersama ya. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus Fahima dan Human Initiative yang telah mengadakan acara ini. Wabah COVID-19 bukan menjadi penghalang. Alhamdulillah, panitia dan semua peserta di sini dapat memanfaatkan teknologi sehingga kita bisa berkumpul dan mendapatkan ilmu secara online. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Pak Ustadz, ini banyak sekali yang hadir. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu namanya. Di sini ada dari Korea juga ada, tidak hanya dari Jepang ya, di Indonesia juga ada pesertanya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya sebagai MC meminta maaf jika ada kata yang salah atau yang kurang menyenangkan hati. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya. Sahabat sekalian, semoga kita bisa mengambil hikmah di balik musibah wabah COVID-19 ini dan menjadikan Ramadan kali ini lebih berkah bersama keluarga, walaupun ibadah hanya di rumah saja, ya. Karena seperti yang Pak Ustadz katakan, bahwa ibadah tidak terbatas ruang dan waktu. Semoga kita bisa menjadi insan yang bertakwa dan istiqomah dalam kesolihan. Saya ambil kutipan dari Pak Ustadz di atas. Kokohkan jiwa, sehatkan raga. Saya Sarah. Mohon undur diri. Nantikan acara korma selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.